Halo sobat sekalian, apa kabar? Pada video ini saya akan mencoba merangkum sebuah film Hollywood yang cukup keren buat kalian para pecinta film horror thriller dengan sedikit bumbu adegan mantap-mantap, ditambah lagi dengan adegan yang cukup sadis sebagai menu utama dalam film ini. Film akan mengisahkan tentang eksperimen gila seorang dokter yang berujung pada kekacauan dengan mengubah pasien-pasiennya menjadi buas dan rakus dengan darah dan daging segar, layaknya seperti zombie. Bagi yang penasaran, simak terus ceritanya, jangan di-skip dan check it out. Kisah diawali dengan seorang pria bernama Jack yang diperankan oleh Jesse Metcalfe, memiliki seorang adik perempuan bernama Lily yang diperankan oleh Kiel Sanchez. Semenjak kematian ibunya, Lily mengalami gangguan mental, hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi untungnya Jack cepat menemukannya sehingga ia masih bisa menyelamatkan nyawa adiknya. Kemudian Lily dirawat di rumah sakit jiwa. Belakangan Jack baru mengetahui kalau rumah sakit itu memiliki peraturan pasien tak boleh dijenguk. Berbulan-bulan lamanya, ia tak bisa menjenguk adiknya itu. Berbagai cara ia lakukan untuk bisa bertemu kembali dengan Lily, tapi hasilnya nihil. Perasaan khawatir mulai menghantui pikiran Jack. Ia takut adiknya akan menjadi tumbal negara. Jack tak punya pilihan lain selain berpura-pura menjadi gila agar bisa masuk ke rumah sakit jiwa itu dan membawa adiknya pulang. Jack sangat menyayangi adiknya, karena hanya adiknya itulah satu-satunya keluarganya. Namun sebelumnya, ia menulis sebuah surat perihal semua rencananya sebagai bukti ke rumah sakit nanti kalau ia tidak benar-benar gila. Jack mulai menjalankan rencananya dengan melukai dirinya sendiri, lalu ia keluar rumah dengan bersikap seperti orang tidak waras. Seketika, polisi pun datang dan meringkusnya. Tak lama kemudian, petugas medis juga datang. Jack lalu dibawa ke rumah sakit tempat adiknya dirawat. Di sana, Jack bertemu dengan Dr. Giannetti dengan sikapnya yang sangat pengayom. Hari pertama, ia ditempatkan di ruangan pasien yang memiliki kondisi kejiwaan yang parah. Jack mulai mempelajari situasi di rumah sakit itu. Keesokan harinya, Charles dan Vera memindahkan Jack ke bagian psikiater medis dengan pasien yang memiliki tingkat kejiwaan yang sudah lebih baik. Jack diperkenalkan oleh Nancy, seorang petugas jaga wanita di rumah sakit itu. Sebelum diantar ke kamarnya, Jack ditinggal sebentar karena Nancy ada keperluan. Jack lalu mengamati sekelilingnya dan melihat seorang wanita yang sedang terduduk. Ia mengira wanita itu adalah adiknya, tapi ternyata bukan. Wanita itu bernama Heather. Heather mulai menyapa Jack dan memberikan secari kertas kepada Jack. Dengan polosnya, Jack mengambil kertas itu, tapi tiba-tiba Heather beraksi dan berteriak kalau Jack akan memperkosanya. What the fuck? Gak jelas banget nih orang. Kemudian Nancy datang menghampiri mereka. Lalu, Heather mengadukan Jack kepada Nancy yang katanya Jack akan memperkosanya. Karena Nancy sudah mengetahui kalau itu pasti akal-akalan Heather, ia lalu mengancam Heather akan membawanya ke Dr. Giannetti kalau ia tak mau diam. Nancy lalu mengantar Jack ke kamarnya. Ketika melewati lorong kamar, Nancy tiba-tiba dicekik oleh Loomis. Dan sialnya, Nancy menjatuhkan remote alarmnya. Jack juga sepertinya tak bisa berbuat apa-apa. Remote itu kemudian ditendang oleh Loomis dan ditangkap oleh Dave. Lalu, Dave memberi remote itu kepada Jack. Kemudian Jack menekan tombol remote itu sehingga alarm berbunyi. Charles pun datang dan memberi Loomis waktu 3 detik untuk melepaskan Nancy. Dr. Giannetti juga datang. Melihat Dr. Giannetti, Loomis sepertinya ketakutan. Ia pun segera melepaskan Nancy. Dr. Giannetti lalu berkata kepada Loomis bahwa ia bangga kepadanya, sembari memberi isyarat kepada Charles. Charles lalu menyetrum Loomis hingga Loomis terkapar. Jack lalu diantar ke kamarnya untuk beristirahat. Dan setelah ditinggal oleh Nancy, Jack mulai mencari celah untuk keluar dari kamar itu. Ia mulai curiga dengan sesuatu yang ada di dalam kamarnya. Lalu, Jack membuka lemari itu dan menemukan Dave di dalam. Dave adalah pasien yang sudah agak waras, tapi ia tak pernah diizinkan untuk bebas dari rumah sakit itu. Dave lalu menjelaskan kepada Jack bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Jack sudah diberi orpium atau tidak. Ia melanjutkan kalau di ruangan Dr. Giannetti sedang dilakukan uji coba zat kimia yang bernama orpium yang menyebabkan bola mata mereka mengecil. Dan benar saja, Loomis sedang disetrum di ruangan itu. Dr. Giannetti akan menyuntikkan orpium ke Loomis sebagai uji coba, dengan harapan mereka bisa membuatnya lebih waras. Vera sepertinya sedang mengkritik Dr. Giannetti karena dosis yang diminta juga terlalu berlebihan. Vera mengatakan bahwa tindakan itu sangat berbahaya terhadap Loomis dan juga bisa membahayakan nyawa mereka semua. Tapi Dr. Giannetti tak peduli dan tak ingin dihalangi.
Ketika Dr. Gianetti menyuntikkan orpium itu kepada Loomis, seketika bola mata Loomis mengkristal. Keesokan harinya, sewaktu Jack berkumpul dengan pasien lain, ia melihat adiknya sedang dibawa oleh Dr. Henderson. Setelah Dr. Henderson meninggalkan Lily, Jack mulai menyapa Lily dan mengajak Lily untuk kabur dari rumah sakit itu. Namun, Lily menolak. Katanya ia sudah merasa nyaman di rumah sakit itu. Lily juga mengatakan kepada Jack bahwa tidak ada yang bisa keluar dari tempat itu. Mereka berdua terus berdebat sembari Heather memandangi Jack. Dr. Henderson kemudian datang mengamankan Lily. Saat makan siang, Jack lalu didekati oleh Heather yang sepertinya cemburu ketika melihat Jack berbicara dengan Lily. Heather mengira Lily adalah pacar Jack. Ia lalu mengajak Jack datang ke kamarnya sebentar malam untuk melakukan adegan esek-esek. Tapi Jack menolak dan memilih mengacukan Heather. Heather pun kesal dengan sikap Jack kepadanya. Ia lalu memaki-maki Jack dan membuang makanannya. Kemudian Jack duduk di meja Dave. Saat mereka membicarakan sesuatu, Charles datang menghampiri Dave dan mengatakan perihal kesepakatan mereka agar Dave mencuri sebuah pil untuknya. Sayangnya, tak ada penjelasan mengenai pil yang dimaksud itu pil apa. Begitupun dengan tujuan Charles ingin memiliki pil itu. Dave dianggap lambat menjalankan perintah Charles. Charles lalu memberi kesempatan kepada Dave untuk beraksi sebentar malam. Sebagai bukti penegasan Charles, ia menyita makanan siang Dave. Saat malam tiba, Charles yang sedang bertugas jaga berjalan menuju sebuah kamar. Dan ketika dia rasa sekelilingnya aman, ia lalu masuk ke kamar itu. Dan ternyata itu adalah kamar Heather. Heather mengatakan ia tak mau melakukan itu lagi dan akan melaporkan perbuatan Charles kepada petugas lain. Tapi yang membuat saya bingung, justru ia sendiri yang membuka bajunya. Charles berkata kepada Heather, "Laporkan saja, kau pikir mereka akan percaya dengan perkataanmu?" Mereka pun akhirnya melakukan adegan enak-enak. Keesokan harinya, Jack sedang berusaha membuka baut pada jendela kamarnya. Secara tidak sengaja, ia melukai jempol tangannya hingga membuatnya berdarah. Mereka lalu berkumpul untuk saling berbagi kisah yang merupakan bagian dari terapi kejiwaan. Dr. Henderson memandu mereka. Lalu Jack datang dan duduk di dekat Heather, sementara Loomis juga ada di sana. Loomis lalu memandangi tangan Jack yang sedang terluka dan berdarah. Jack lalu dipersilahkan untuk bercerita tentang kisah hidupnya. Lama-kelamaan, Loomis bersikap seperti sedang sakau melihat tangan Jack yang berlumuran darah. Loomis pun semakin tidak tahan. Ia lalu menyerang Jack dan hendak memakan tangan Jack. Situasi tiba-tiba menjadi kacau. Beberapa pasien lain sepertinya sedang menginginkan darah juga. Jack berhasil menendang Loomis menjauh darinya. Sementara Dr. Henderson yang ingin membunyikan alarm justru tangannya digigit oleh Loomis. Kemudian Charles datang dan mengamankan Loomis. Semenjak Loomis disuntik orpium oleh Dr. Gianetti, naluri kebosannya bertambah dan ia semakin tak terkendali. Kemudian Jack menemui Dr. Gianetti. Ia berterus terang soal rencananya untuk membawa adiknya keluar dari rumah sakit itu. Dengan bukti surat yang ia tulis sebelum berpura-pura menjadi gila. Namun Dr. Gianetti lebih cerdik. Ia mensiasati Jack dengan cara menukar surat yang ditulis oleh Jack dengan kertas kosong. Alhasil, mereka menganggap Jack benar-benar gila. Dengan nada agak emosi, Jack kembali berusaha meyakinkan mereka kalau ia hanya akting dan berpura-pura gila. Dr. Gianetti lalu menyuruh Charles untuk membawa Jack kembali ke ruangan maksimum. Jack kembali dibuat stres oleh teriakan tetangga-tetangga kamarnya. Keesokan harinya, mereka kembali menjenguk Jack. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Jack. Ia berusaha mengambil hati Dr. Gianetti. Jack meminta maaf kepada Dr. Gianetti dan berkata ia ingin menjadi lebih baik. Sepertinya rencana Jack berhasil. Akhirnya Dr. Gianetti menyuruh Charles untuk mengembalikan Jack ke psikiater medis. Dan pada kenyataannya mereka memang tak akan membiarkan seorang pun pasiennya bebas dari rumah sakit itu. Singkat cerita, pada malam harinya, Dave yang berbekal kunci dari ruangan Charles menyusup masuk ke ruangan Jack. Mereka berencana untuk mencuri sampel orpium dari lab Dr. Gianetti. Agar bisa sampai ke sana, mereka terlebih dahulu harus mengambil kartu keamanan di ruangan Dr. Henderson yang digunakan untuk membuka kunci pintu di setiap area yang akan mereka lewati. Mereka lalu mengendap-endap ke ruangan Dr. Henderson dan mengambil kartu keamanan itu. Dengan menjaga diri dari pantauan CCTV, akhirnya Jack berhasil masuk ke lab Dr. Gianetti. Sementara Dave memutuskan untuk tidak ikut. Di laboratorium itu, ia melihat sebuah kerangkeng. Perlahan, ia mendekati kerangkeng itu. Tiba-tiba, Jack dikagetkan oleh Loomis yang hendak menerkamnya. Untungnya, Jack berhasil melepaskan bajunya yang dicengkram oleh Loomis. Jack akhirnya menemukan orpium yang dimaksud.
Ia akan menggunakan barang itu sebagai bukti kejahatan Dr. Giannetti. Tapi tiba-tiba Dr. Giannetti datang bersama Vera asistennya. Mereka sepertinya masih sedang berdebat soal bahaya zat orpium itu. Dengan rasa kesal, Dr. Giannetti mengikat kedua tangan Vera pada rak besi yang ada di belakangnya. Kemudian, ia menyuntikkan obat ke tangannya sendiri hingga membuatnya ngefly. Lalu, Dr. Giannetti menggenjot Vera dengan kasarnya.